Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di episode kali ini kita akan membuat sebuah light chaser. Jadi kita tidak menggunakan Arduino Uno dan tidak mengcoding sama sekali. Jadi kita akan membuatnya menggunakan timer 55 dan juga decade counter. Jadi mari kita mulai buat. Pertama-tama kita harus mendesain timer 55-nya dulu. Merangkainya maksud saya. Oke. Kemudian kita kasih baterai. Baterainya dibikin 4. Positif disambungkan dengan yang positif. Dan yang negatif disambungkan dengan yang negatif. Ganti jadi warna hitam. Dan ini diganti jadi warna merah. Kemudian, agar bisa ke sini juga, kita harus menyambungkan dengan menggunakan wire. Nah, sehingga sambungan harusnya bisa dari sini, kamu bisa lihat yang ada hijau-hijau itu berarti jalurnya. Semuanya nyambung dan ke sini tuh nggak nyambung kan, kalau misalnya belum dikasih jumper. Dan kalau misalnya kita udah kasih jumper, dia nyambung ke sini. Jadi jalurnya ada 2 sekarang, di sini dan di sini. Kemudian untuk ground-nya sekarang masih ada di sini doang. Kita akan menyambungkan juga ke bawah dengan cara menggunakan jumper. Ganti warnanya untuk ground seperti biasa kita gunakan warna hitam. Kemudian untuk timernya sendiri itu biasanya dihubungkan untuk trigger dengan threshold. Dan kita ganti warnanya jadi warna hijau. Kemudian ada power di sini dan juga ground untuk mengaktifkan timer 55-nya. Kita hubungkan masing-masing. Untuk power seperti biasa kita hubungkan ke powernya. Dan kemudian untuk ground kita hubungkan ke ground-nya. Kemudian di sini ada reset. Reset itu harus terhubung ke VCC juga atau power. Jadi kita hubungkan reset ini ke VCC. Nah, ini terhubung ya. Sama-sama terhubung ke VCC. Karena kamu bisa lihat di sini reset, set, dia ke sini kan. Terus ke sini. Nah, sama-sama terhubung. Oke, kemudian kita memerlukan apa lagi di sini? Kita memerlukan kapasitor. Kapasitor. Karena kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitor yang ini. Kita putar dia. Oke. Untuk yang negatifnya akan kita hubungkan ke ground. Sedangkan untuk yang positifnya akan kita hubungkan ke sini, ke trigger. Namun supaya terhubung juga ke resistor, kita akan membuat sambungan lainnya di sini. Nah, ini warna hijau aja. Dan positifnya akan kita sambungkan. Nah, dengan begini, kapasitor ini terhubung menggunakan wire ya. Ini wire-nya ke sini, terus dari sini ke sini. Nah, ini terus tersambung ke trigger. Oke? Kemudian kita akan memerlukan resistor. Resistornya bikin aja yang 47 kilo ohm. Oke, kemudian kita memerlukan satu lagi resistor untuk menghubungkan ke potensiometer. Dan kita memerlukan potensiometer. Kemudian untuk potensiometernya sendiri akan kita hubungkan dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Oke. Kemudian untuk resistor yang ini akan kita hubungkan ke discharge. Oke. Jadi discharge akan menghubungkan ke resistor 1 pada terminal 2 dan kemudian discharge juga terhubung ke resistor 2 dan potensiometer. Kemudian terminal satunya lagi pada potensiometer akan kita hubungkan ke VCC, ke powernya. Oke, untuk rangkaian timer 55-nya udah kelar. Sekarang kita akan membuat rangkaian untuk decade counternya. Decade counter.
Apa fungsi dari decade counter? Decade counter sendiri berfungsi untuk di sini kan cuma satu output ya. Outputnya ada di sini, pin ini doang. Dengan kita menghubungkan timer 55 dengan decade counter, kita nantinya bisa punya 10 output. Oke. Jadi kalau misal di sini kita cuma bisa menyalakan satu dengan timer 55 ini kita hanya bisa menyalakan satu LED, dengan menghubungkannya ke decade counter, kita bisa menyalamatkan 10 LED. Atau fungsi-fungsi lainnya terserah teman-teman sekalian dengan ide kreativitas kalian. Tapi di sini kita akan membuat light chaser aja. Oke, ini outputnya akan kita hubungkan dengan clock yang ini. Nah, kemudian untuk powernya kita akan hubungkan ke sumber. Dan untuk ground ada di sini, kita hubungkan ke ground. Kemudian untuk pin reset akan kita hubungkan ke ground, dan juga untuk clock enable akan kita hubungkan ke ground juga. Oke, udah kelar untuk rangkaian decade controlnya. Sekarang kita akan menghubungkan dengan LED-nya. Kita akan buat breadboard lagi. Oh ya, sedikit penjelasan tentang decade counternya ya. Di sini ada 16 pin ya kan. Nah, ini semua yang output ini bisa kita koneksikan ke LED-nya nanti. Dan untuk mengaktifkan decade counter, kita tinggal membuatnya seperti ini yang tadi ya. Untuk power, kita hubungkan ke power. Untuk ground, kita hubungkan ke ground. Untuk reset, kita hubungkan ke ground. Begitu pula dengan clock enable, kita hubungkan ke ground. Untuk mengkoneksikan antara timer 55 dengan decade counternya, kita akan menghubungkan output dari timer 55 ke clock. Oke. Kemudian untuk outputnya sendiri, di sini ada berbagai macam, tapi kenapa di sini tidak berurutan? Karena untuk mengefektivitaskan IC-nya. Oke. Kita bikin rangkaian LED-nya. Set. Perlu 10 ya kan? Oke. Loh. Nah, untuk rangkaian LED-nya sudah seperti ini. Sekarang kita memerlukan untuk mengkoneksikan pin katoda pada LED ini dengan ground. Kenapa yang katoda dihubungkan ke ground? Karena katoda itu negatif dan anoda itu positif. Jadi setiap negatif akan kita hubungkan ke negatif juga. Oke. Setiap yang negatif bertemu dengan yang negatif. Ya. Oke, untuk groundnya udah terpasang semua. Kemudian kita memerlukan satu resistor yang menghubungkan ground ini dengan yang ini. Sebentar. Resistor. Kenapa kita memerlukan resistor? Supaya decade counternya nggak meledak. Resistor yang kita perlukan adalah 470 ohm. Oke, kita sambungkan. Mantap. Kemudian untuk anodanya kita hubungkan ke masing-masing output pada decade counter. Jadi di sini output 1 akan kita hubungkan ke sini, output 2-nya akan kita hubungkan ke sini, output 3 akan kita hubungkan ke sini. Udah, gitu aja. Tapi bakalan kelihatan ruwet perkabelannya, tapi sebenarnya mudah ya kan. Tinggal output 1 dihubungkan, output 2 dihubungkan, output 3 dihubungkan, output 4 dihubungkan. Masing-masing ke anoda
pada setiap LED. Gitu aja. Coba kita mulaikan. Output 1 dengan ini anoda pada LED 1. Kita ganti warnanya jadi warna ungu. Untuk output 2 kita hubungkan dengan LED 2. Output 3 di sini kita hubungkan dengan output 3. Output 4 ada di mana dia? Di sini. Kita hubungkan. Output 5 ada di mana? 5 di sini kita hubungkan. Kemudian 6. Kemudian 7. Kemudian 8. Kemudian 9. Dan yang terakhir 10. Oke, udah kelar semuanya. Jadi coba mari kita lihat apakah simulasinya berjalan dengan lancar. Oh iya, di sini resistornya kita bikin kapasitornya kita bikin kapasitasnya berapa ya? 1 mikrofarad udah kali ya. Oke, udah jalan tuh untuk LED-nya seperti ini bentukannya. Coba kita putar. Dan kalau misalnya kita putar, LED-nya akan menjadi lebih lambat. Kita putar ke sini, LED-nya akan jadi lebih cepat. Oh iya, teman-teman juga bisa menambahkan kapasitor satu lagi supaya noise-nya itu hilang. Maksudnya adalah kalau misalnya ada tegangan yang dari naik terus tiba-tiba turun, itu nggak langsung ngedrop. Jadi pelan-pelan dianya kalau kita menggunakan kapasitor ini. Oke. Waduh, nge-lag gini. Ini dihubungkan aja untuk yang positifnya dihubungkan ke yang positif, dan yang negatifnya dihubungkan ke negatif. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Sebenarnya nggak ada perubahan, tapi ya itu tadi, biar noise-nya hilang aja. Oke, coba kita jalankan lagi. Masih tetap sama, tapi noise-nya jadi hilang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya.